di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomentari ini perang Baratayuda ini antara Nasdem dan Istana nanti ya. Kasus Joni Plate. Oh ya, moga-moga Allah menganugerahkan kesehatan ya kepada kita semua. Kalau kita sakit tuh nggak bisa ngerjain apa-apa ya kalau sakit. Maka sehat tuh mahal ya. Jaga kesehatan ya para penonton ya. Dan juga moga-moga Allah tetap menumbuhkan keimanan dan juga rasa cinta di dalam dada kita. Dan keimanan, kesehatan dan cinta itu kita meniti ya. Gelombang kehidupan modern yang penuh dengan selain cita-cita besar juga penuh dengan ujian, cobaan ya. Dengan fitnah, dengan intrik politik yang jahat ya. Moga-moga kita semangat melalui kehidupan sementara ini, al-hayatul faniyah, menyeberang kepada kehidupan akhirat, al-hayatul baqiyah, yang di sana nanti insya Allah kita pasti tidak mati-mati lagi, kekal hidup selama-lamanya ya. Ya, sekarang kita membahas lagi soal korupsi 8,3 triliun. Katanya lebih besar dari itu ya, menurut Mahfud MD ya. Ya paling juga nanti ya begitulah ya, korupsi di mana-mana dilakukan oleh siapa saja. Dulu korupsi atau pertanggungan jawabnya gimana tuh Bank Senturi saat SBY belum kelar tuh 6,7 triliun. Nggak ada yang dipenjara gitu. Waktu itu ya, padahal sudah rame 6,7 triliun. Yang kemarin Sri Mulyani lagi tuh, yang sama Mahfud MD sampai ke DPR segala. Uang apa itu, yang mungkin pencucian uang lah selama 22 tahun lebih itu. Di Dirjen Pajak, di Departemen Keuangan. Nilainya 349 triliun. Wah, banyak ya. Itu uang itu. Jadi uang tuh dipakai ini, dipakai itu, nggak jelas ya. Rakyatnya kalau diukur dengan standar PBB, standar World Bank, Bank Dunia, kalau penghasilan orang Indonesia itu mengikuti standar internasional yaitu 3,2 dolar per hari, itu artinya sekitar 50.000, dan itulah kategori orang miskin. Maka menurut Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu ada 40 juta dari 273 juta. Loh, banyak itu. Berapa persennya itu? 40 juta ke 200, sekitar 25% ya. Seperempatnya kan? Ke 273 itu. Kali 40 juta, 60 ya sekitar 15% ya.
Banyak itu. Coba posisikan Anda, posisikan penonton menjadi bagian orang miskin yang 40 juta itu, apa enggak mumet hidup itu, penghasilan 50.000 sehari, padahal belanja aja tetangga saya itu matok dia ke suaminya, pokoknya saya minta ke suami saya, kata dia. Cerita ke istri saya, minimal belanja itu 70.000. Wah, 70.000 dapat apa, beras aja udah 2 liter 20.000 ya nggak? Jadi uang dihambur-hamburin. Sekarang kereta api cepat membengkak sampai 18,2 triliun. Nggak tahu bocor apa enggak itu. Terus pakai utang lagi ke Cina kan. Dan ini kita yang bayar, rakyat yang bayar. IKN juga gitu. Nilainya berapa IKN ibu kota negara itu? 466 triliun. Nanti sekitar 20%-nya pakai APBN. 20% kali 466, sekitar 90 miliar. Bukan untuk ngurusin rakyat, untuk mindahin kota coba. Jadi saya ini hidup nggak tambah sejahtera, uangnya itu bukan untuk saya, bukan untuk rakyat, tapi untuk proyek jor-joran itu. Termasuk yang kemarin ini, apa itu BTS itu loh, Menteri Johnny G. Plate itu loh. Untuk apa sih? Pembangunan proyek apa itu BTS ya, tower itu loh, untuk supaya nanti kampung-kampung yang terluar, terdepan dan tertinggal itu bisa mengakses internet, kan perlu dibentuk itu tiang-tiangnya itu supaya mereka punya akses internet itu uangnya dikorupsi, kata Kejaksaan Agung 8,3 triliun ya kan, dalam proyek pembangunan infrastruktur apa istilahnya itu BTS 4G paket yang ke-1, ke-2, 3, ke-4, ke-5. Coba itu duit hambur-hamburkan, bukan untuk rakyat ya. Harusnya rakyat manusianya itu yang penting sebenarnya. Rakyat susah, belum kalau nanti udah nikah, ya nggak punya rumah, masuk kontrakan, bayar kontrakan 1 juta, terus gajinya gaji UMR, coba itu. Nasib orang Indonesia itu umumnya ya, lulusan SMA, kerjanya jadi gondolamen, ngelap apartemen 40 pakai alat gondola yang mengerikan itu, atau gosek WC, nyapu, ngepel di rumah sakit sebagai cleaning service tuh. Makin susah kerja itu. Ya kan? Masuk polwan juga harus 160, nggak tahu bayar apa nggak masuk polisi itu. Masuk tentara bayar nggak, saya nggak tahu. Tapi uang yang ada itu dihambur-hamburkan ya, dihambur-hamburkan. Coba itu partai-partai politik atau orang-orang yang mempunyai otoritas ya, itu sebenarnya bisa ngurusin rakyat nggak sih? Rakyat tambah susah tapi uangnya kemana-mana nggak jelas. Menteri-menteri juga korupsi, ya toh. Yang terakhir Menteri Kominfo itu jadi pelatih. Sebelumnya Yuliari Batubara, sebelumnya Imam Nahrawi Menteri Agama. Itu bupati, wah macam-macam ya. Menteri Sosial korupsi, Batiar Khamsa, Idrus Marham, Rohman Dahuri, dari semua partai itu, Edi Prabowo dari Gerindra. Nah, ini hidup di Indonesia ini kok jadi banyak malingnya sih. Rakyatnya itu nggak dikasih kesempatan untuk berkembang gitu tuh, berkembang jadi manusia unggul dengan pendidikan yang cukup dan murah. Kuliah susah ya, 1 semester 7 juta itu susah loh. Tangga saya itu pada ngeluh, harus nyari 7 juta itu kemana coba, 1 semester. Harusnya kalau Indonesia ini bagusnya kuliah itu gratis ya, kalau uangnya itu nggak dicolong sama maling-maling itu. Pejabat-pejabat itu sekitar 1.000 yang masuk penjara gara-gara entah pencucian uang, entah korupsi. Dari sekitar 1.000 lebih itu yang masuk penjara menurut datanya, itu sekitar 60% atau 80% itu sarjana S1, S2. Nyolong uang. Ya memang harusnya diterapkan syariat Islam. Ya ada undang-undang yang baru itu, dimiskinkan lah. Dimiskinkan. Nggak akan takut koruptor itu, kan dia pandai menyembunyikan hasil jarahannya itu. Kalau menurut Islam sih, orang yang nyolong secara sembunyi-sembunyi barang yang sudah ditaruh di tempat yang aman,
Dan kalau barang yang dicuri itu lebih dari 3 dirham atau seperempat dinar emas atau senilai 60 dolar atau 20 real, sekitar 600-700 ribu, potong tangannya. Itu dengan keputusan hakim ya. Terus kata Imam Syafi'i, tangan kanannya itu digantungkan di leher. Kalau dia masih nyolong lagi, bukan di penjara, potong kaki kirinya. Menurut Islam ini. Wah, nyolong buat apa? Terus kalau masih nyolong lagi untuk ketiga kalinya, koruptor atau pencuri, potong tangan kirinya, pergelangannya. Kalau masih nyolong untuk keempat kali, potong tangan kanannya. Masih nyolong lagi, dasar manusia nggak bermutu ini, baru dikurung, baru dipenjara. Bukan dipenjara koruptor itu, maling itu menurut Islam. Dipotong tangannya, jadi supaya ada efek jerah dengan cepat, masif, dan sistemik. Begitu. Coba terapkan, bikin undang-undang syariat Islam diadopsi menjadi undang-undang yang diajukan oleh pemerintah ke DPR, bahwa pencuri, koruptor yang lebih dari 600 ribu, lebih dari 3 dirham, bagaimana hadis Rasul dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah memotong sahabat Rasulullah yang mencuri satu majanin perisai yang harganya 3 dirham, potong tangannya karena disaksikan oleh 2 saksi yang adil, ya kan? Udah, bukan di penjara, potong dulu tangannya sampai 4 kali, baru di penjara dengan keadaan buntung. Apa namanya? Kaki kiri, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Baru hilang tuh dalam waktu sebulan, dengan dipotong tangannya, digantungkan potongan tangannya di lehernya si koruptor itu, dimasukkan TV, di koran, selesai korupsi dalam waktu 1 minggu. Hanya syariat Islam yang lebih adil. Ini mah ada undang-undang apa, pemiskinan. Nggak akan selesai koruptor itu kalau syariat Islam nggak diterapkan. Ya, manusia itu sifatnya tamak. Kalau pengen, selalu ingin lembah emas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan akhirnya dia akan mulutnya disumpel oleh tanah. Ya, waktu dia di kuburan dalam tanah ukuran 1 kali 2 meter, baru dia tamaknya itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.